Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini karena sudah 3 water heater milik beliau kita perbaiki, alhamdulillah berhasil. Ini saya dikirimin lagi. Aduh, sayangnya yang dikirim ya selalu barang tua-tua ini. Inilah namanya kalau orang kaya lama, ini orang Chinese, jadi kalau udah cocok ya ini. Jadi kemarin dikirim lagi, Pak, sama si punya water heater. Waduh, ini memang benar-benar orang kaya lama. Kita waktu itu belum mikir, belum pakai air panas. Orang-orang model ini sudah pakai. Insya Allah ini udah di atas 30 tahun lah. Ini bisa baru tahu kalau mereknya, malah baru tahu kali ini namanya mereknya Sanyo ini. Jadi ini kemarin diantar ke sini setelah perbaikan yang 3 unit selesai, alhamdulillah. Paloma, Nasional, dan Modena. Ini saya cek kemarin sepintas kelihatan di sini kabel pemantiknya aja lepas. Yang jadi pertanyaan adalah mudah-mudahan ini tidak ada yang rusak ya partnya, part mekanik, misalkan solenoid dan karet membrannya itu sudah jelas nggak ada penggantinya setahu saya. Tapi secara sistem ini pastinya kuat karena ini adalah ya semi otomatis, jadi hanya pemantiknya saja yang manual seperti kompor. Tapi sistem lainnya ya sebenarnya kalau sudah posisi api pilot menyala, standby kan begitu ya, setiap buka keran ya otomatis api utama itu dari tungku akan keluar. Jadi ini saya cek, ini posisinya ternyata posisi macet tertekan. Harusnya kan ini ditekan dulu baru diputar ke kiri terjadi pemantik. Nah ini posisi tertekan, jadi langsung diputar tuh bunyi cetek. Nah itu berarti posisi tertekan, ini posisi memantik. Jadi ini saya tes dulu juga bisa pakai air, apakah tuasnya bisa bergerak untuk memastikan membrannya tidak sobek. Baru nanti kita bongkar di sini. Mudah-mudahan solenoid dan sistem ini elektrik termokopelnya masih berfungsi. Kita bongkar saja. Mohon maaf teman-teman, ini suara berisik, ada tukang kebetulan di rumah karena rumah memang belum selesai, masih berlanjut perbaikan. Jadi modelnya ini tidak memakai pengaturan gasnya teman-teman. Jadi tombolnya ada 2, yang satu itu tombol untuk memantik, yang satu sebelah kanan ini tentunya ya tombol untuk aliran air, tetapi kan hubungannya memang dengan suhu. Jadi tulis di sini warm atau hot. Jadi kalau dicek di semakin kecil aliran airnya, maka air itu terpapar api lebih lama, makanya keluarannya panas. Jadi ini kayaknya sudah paten ya. Kayaknya tunggunya kemarin saya lihat cuma 1. Oke, ini Sanyo. Nggak tahu di tahun berapa ini. Baru sekali ini saya menemukan merek ini. Ternyata Jepang tuh semua merek ngeluarin water heater ternyata. Hitachi, Sanyo, Nasional. Nah, ini 1 tungku saja. Mudah-mudahan ini masih berfungsi. Jadi keren sekali nanti kalau kita bisa melihat barang-barang antik ini. Ya kemarin ini aja yang kelihatan lepas ini. Kabelnya mungkin ini digigit tikus atau apa. Tapi ini pemantik masih menyala. Nah ini kabelnya udah hancur ini. Jadi masih memantik. Kalau pemantik saya rasa tidak rusak ya, karena itu seperti magnetnya kompor aja. Nah, tinggal saya tes pakai tekanan air apakah ini bisa bergeser, baru nanti kita bongkar ini untuk memastikan ini harus bisa naik ya, ngepir ini posisi begini harus bisa lepas ya, ini fleksibel ngepir. Ini posisi selalu tertekan, mungkin lengket. Dan ini saya juga harus rubah ini hadapnya ke belakang semua, dan ini sudah lama ya, mungkin macet. Ini kita buka konektornya harus ditahan di sini, jangan sampai kepuntir ini bagian dalamnya. Jadi
Jadi pastikan nanti kalau membuka seperti ini ditahan, atau membuka mengencangkan ditahan bagian yang ke arah mesin dengan kunci Inggris supaya tidak ikut kepuntir. Saya belakangan aja ngetes membrannya karena mengintipnya juga agak susah. Itu saya bongkar ini dulu, knop pegangannya kita lepas dua bautnya ini, tapi lepas ini dulu termokopel elektriknya, jangan sampai rangkaiannya lepas karena agak sulit ini mengembalikan, harus ingat-ingat dulu ini. Ternyata saya kurang teliti, ini ada satu pipa lagi yang sepertinya hilang. Jadi ini pipa untuk api pilot, sedangkan yang satunya ini untuk nyembur pertama. Setahu saya seperti itu, dan ini saya juga masih pelajari konstruksinya kok seperti ini. Ini termokopel ada di sini, sedangkan ini adalah api pilot ya. Arahnya kok ke sana, harusnya dia menghadap ke sini. Nah ini paten kok ini sudah press ya. Jadi saya juga masih bingung. Dan penyembur ini ada api pertama untuk nyembur itu yang besar itu di belakang. Nah ini ada jalurnya, harusnya dia nyembur ke termokopel. Ini saya juga masih pelajari ya, kok seperti ini. Apa memang konstruksinya seperti ini aslinya, atau pernah dibongkar terus salah posisinya? Ini yang masih saya pikirkan ya, karena kita pelajari seharusnya termokopel elektrik ini akan searah terpapar api. Jadi ini kan arahnya ke sini nih, ke depan sini, jangan termokopel ini ada di samping sini. Kayaknya nggak mungkin kena api. Nah ini juga masih pertanyaan. Kemungkinan memang benar. Jadi ini api yang pertama ke arah yang ke depan ini lebih diarahkan ke tungku ini, supaya tungkunya bisa menyala ketika ada aliran air. Rupanya di cabang yang satunya ini nyembur ke samping sini untuk memanasi termokopel elektrik ini, sedangkan penyemburnya ini rupanya ya hanya untuk menyalakan dari pilot, membantu ini api pilot. Kayaknya memang api pilot ini langsung langsung menyala ya. Nah ini masih saya pelajari teman-teman. Ternyata ini memang sudah pernah diperbaiki, diakal-akalin, makanya ini nggak bisa kembali. Saya pikir apa ini kemarin hitam-hitam, ternyata diganjel mur. Harusnya dia ngeper terus. Ya tujuannya supaya selalu tertekan selenoidnya. Jadi diganjal ini supaya tertekan, gas selalu bisa masuk, tetapi ya gak bisa standby ini. Jadi ini sudah diakalin ini. Orang Indonesia itu pinter pokoknya kalau ngakal-ngakal ini. Tapi kalau tidak bisa kembali ke atas ini, kayaknya aliran gasnya nggak akan tepat ya teman-teman. Dan ini juga nggak disumbat ya, yang jalur ini. Oke, coba bisa atau tidak bisa nggak apa-apa, ini buat pelajaran aja ini. Ternyata memang ini konstruksi tidak terpakai teman-teman. Saya lihat jalurnya memang ini tidak ada. Pipa yang di lubang sana itu ternyata buntu. Jadi memang langsung api pilot saja ini kayaknya. Karena memang ya secara konstruksi nggak mungkin. Kenapa ini harus nyembur ke sini, tidak nyembur ke ini termokopel. Ya nanti kita buktikan aja. Ini saya buka dulu silinder-nya dari belakang. Ternyata modelnya kecil. Ini keras banget loh ini teman-teman. Jadi tenaga yang diperlukan untuk menahan pir ini tentunya cukup besar. Dan ini tidak memakai baterai. Itulah yang saya bilang hebatnya Jepang ini. Saya belum pernah nyoba ya dan ngukur.
berapakah tegangan dari solenoid ini atau tegangan yang dihasilkan oleh termokopel elektrik ini. Sekali lagi, ini menurut saya yang memang tidak paham elektronik, kemungkinan ini voltasenya kecil tetapi ampernya yang besar. Di voltase itu tidak terlalu penting ya, di untuk menghasilkan perbedaan tegangan saja, tetapi ini ampernya tentunya harus besar supaya kuat menahan ini pir ini. Dan ini penggantinya nggak ada, ini sistem ini ya, perlu kita ukur ya, tetapi memakai avo digital saja untuk lebih akuratnya, karena pastinya ini tegangannya kecil tapi ampernya yang besar. Oke, saya pasang lagi, saya tes. Kayaknya ini termostatnya kemungkinan ya putus ya, karena udah lama sekali ini termostat dari termokopel elektrik tadi masuk ke termostat baru ke solenoid ini. Nanti bisa kita bypass karena kabelnya juga sudah brodol semua, ini nanti nempel ke ground hilang strumnya, nempel ke body maksud saya. Nah ini teman-teman, anehnya saya itu kemarin beli di online ada, tapi saya hanya spekulasi untuk apa ini nanti buat percobaan, ternyata lah kok mirip. Cuman ini katanya 12 volt atau berapa gitu. Plug ini sama persis ukurannya. Nah, cuman tegangannya saya nggak tahu ini tegangannya berapa. Persis masuk ke sini. Setelah perapian jalur kabel yang ke termostat atas kemarin itu kan jerubut-jerubut ya, itu jangan sampai nempel ke bodi, jadi strumnya nanti bisa hilang yang masuk ke solenoid, dan pastikan termostatnya tidak putus. Ini sudah saya rapikan, saya sambung, saya isolasi. Sekarang ini yang bagian penting teman-teman, yaitu mengecek posisi dari ini arah pengatur gas kerucutnya. Itu biasanya salah. Karena apa? Habis masang dilepas lagi knopnya, tadi lupa posisinya apa. Jadi kalau posisinya off, kerucutnya juga arahnya harus posisi menutup, itu aja. Jadi kelirunya biasanya 180 derajat. Jadi waktu diputar ke kiri itu harusnya membuka. Nanti kita tunjukkan seperti apa kerucutnya. Dan memang ternyata ini penemuan hebat dari Sanyo. Jadi Sanyo ini untuk memanasi termokopel pertama kali tidak perlu api yang besar itu yang nyembur. Ya ini kemarin saya salah, karena memang ada lubangnya di sana. Ini lubang untuk api pilot, satunya biasanya lubang untuk penyembur, ternyata itu buntu. Jadi ini mungkin penemuan yang sudah lebih baru, dan ini kan sudah disiapin ini jalur untuk penyembur lewat belakang, tapi kemarin saya cek kok nyemburnya tidak ke arah termokopel ini gitu loh. Jadi kemungkinan memang ini sudah rancangan yang baru, memanasi pertama kali juga langsung memakai api pilot. Oke, nanti kita praktekkan saja, mudah-mudahan solenoidnya masih berfungsi. Dan kemarin sudah saya coba teman-teman pakai tekanan air, ternyata tidak bergerak membrannya. Bukan membrannya yang rusak, bukan membran yang sobek, tetapi jalurnya buntu semua, saringannya buntu. Sudah saya coba berfungsi, alhamdulillah. Jadi ini tinggal saya ngecek ini aja, arah pengatur gasnya ini apakah tidak salah. Jadi kita standarkan posisi knob itu posisi off, memutar full ke kanan. Jadi nanti kerucutnya juga diarahkan sedang posisi tertutup. Mekanisme pemantik sudah saya lepas lah, ini di dalamnya ada kerucut. Jadi kalau membongkar ya di video saja teman-teman, sama seperti saya ini kan pikun ya, nanti lupa tidak bisa mengembalikan. Nah ini nanti kita cocokkan posisi off seperti ini ya, mentok ke kanan kan. Nah ini macam-macam model mekanisnya, ini canggih sekali punya Sanyo ini. Nah ini mentok ada nok di sini, berarti ini seperti ini rancangannya. Tinggal dicek ini kerucutnya apakah lubangnya harusnya posisi menutup, gasnya yang ke arah pintu gas utama. Tinggal dicabut aja ini. Ini yang saya maksud kerucut ini. Ya, ini lubang jendelanya. Jadi kalau posisi off
yang buntu ada di arah sana, jadi supaya posisi off ya, tidak ada aliran gas yang masuk ke tungku. Di posisi knob off itu nanti seperti ini. Nah, ini yang sering salah. Jadi nanti ketika ditekan, diputar, lah ini baru ketemu jendela ini yang mengarah ke pipa api pilot, sekaligus juga membuka arah aliran gas ke sana nanti yang besar, karena gasnya nanti lewat bawah sini. Nah, ini hanya kerapatannya mengandalkan ini aja. Kerucut kuningan nanti bisa kasih pelumas, saya kasih minyak goreng aja atau stempet tipis-tipis saja. Ini arahnya ini yang sering kebalik waktu masang, karena waktu nyabutnya tidak dilihat di posisi off atau posisi sedang terputar ke kiri. Jadi gas itu masuknya dari bawah sini, kemudian keluar lewat jendela ini. Di bawah ini ada solenoid, yaitu di dalam itu. Habis ditonjok ini ya, kemudian setelah solenoid itu menjadi magnet, maka selalu membuka. Jadi menonjok pertama itu untuk mendorong solenoid supaya terbuka, kemudian ditunggu termokopel menghasilkan listriknya mengirim strom ke solenoid, solenoidnya tertahan selalu membuka. Jadi kalau sudah api pilot menyala, itu akan selalu tertekan ke bawah, jalur gas masuk lewat sini, tinggal ini diputar ke arah sana menghadap tungku. Yang bagian kecil ini ke api pilot, yang ini langsung ke tungku. Jadi selalu menyala standby api pilotnya, dan api besarnya menyalanya lewat pintu kedua yang digerakkan oleh tuas membran. Jadi kita amati dari nok ini ya teman-teman, ini nok pemutarnya ya. Ini ada pembatas di sini. Nah, posisi off tentunya full ke kanan. Nah ini ya kan, berarti ini arahnya seperti ini, posisi off. Baru nanti kalau memanti diputar ke kiri. Nah, coakannya ke arah mana? Berarti ini ke arah sana teman-teman. Kerucut tadi kita setting ke arah sana. Nah ini coakannya ke arah sana, jendela yang terbuka di sebelah sini. Jadi posisi off kan, nutup ya, baru nanti diputar 90 derajat, cetek. Ini sudah ketemu jendela yang masuk ke jalur api pilot yang pertama ya. Jadi ini lubangnya hanya 3 dari bawah, itu dari solenoid, dan yang sebelah kanan ini ke api pilot, yang sebelah lurus ke sana ke tungku utama. Jadi 90 derajat. Dari bawah dibagi 2 jalur saja. Jadi posisi off pastinya seperti ini, sesuai nok tadi. Nah, jalurnya seperti ini, 90 derajat seret. Ini sudah membuka, hanya khusus untuk mengirim gas ke api pilot. Setelah api pilotnya menyala, baru diputar lagi 90 derajat ke kiri, langsung ketemu lubang yang paling besar. Yang sini masih membuka juga, bagian lubang kecil ini khusus tetap untuk mengirim api ke api pilot. Sedangkan yang ke tungku ketemu yang paling besar ini aja. Jadi kebaliknya itu pastinya 180 derajat kalau salah masang. Jadi nanti pada waktu ini ketemu yang buntu gitu aja. Makanya sering api pilot tidak menyala itu ternyata karena ini kebalik, dikira solenoidnya yang bermasalah. Oke, ini sudah terakit. Ini bisa kita coba pertama pakai mulut untuk mengetes apakah jalur kerucut tadi benar. Yaitu kita tekan ini dan posisi pemantik, kemudian pasang selang di sini LPG, tiup pakai mulut, nanti akan terasa ya pastinya. Jadi berat, terus ada sedikit bocor itu pasti tahu. Nah nanti akan keluar di sini. Atau kalau kemarin saya nyobanya ya gampang, ini saya lepas dulu. Nah ini saya lepas saja dulu, baru kita tekan.
Oke, kita praktekkan aja. Saya lepas lagi, nanti akan keluar hembusan angin kita di sini. Nah, itu berarti jalur menaruh kerucutnya udah benar. Posisi seperti ini harus nutup 90 derajat ini sampai ke sini. Nanti kita tiup, di sini akan keluar udara. Seperti sering saya sampaikan, ada yang bilang selin udah buka, terus pemanti udah nyala, tapi kenapa gas tidak api tidak menyala? Ya jawabannya kan sering saya sampaikan dengan mudah. Ya berarti gas belum masuk ke mesin, gitu aja. Selenoid itu kan hanya pintunya saja, pintunya udah dibuka tetapi orangnya tidak masuk, ya tidak ada api di sini, gitu aja gampangnya. Jadi kita tes ya, paling mudah saya pakai ini, alat dari ciptaan Tuhan ini, mulut ini. Kita tiup ini. Nah, ini posisi off ya. Saya tiup di sini, itu selang jalur selang yang ke api pilot sudah saya lepas. Nanti kita lihat saya tiup. Ini harus berat ya, posisi off. Ya kan, keluar udara di sini. Ini posisi habis memantik 90 derajat, kita tekan juga tadi posisi kerucut sudah ke arah yang benar, tinggal ini hanya menekan selenoid. Nah, ini saya tiup, posisi tertekan harus keluar udara di sini. Jadi posisi full juga tetap terbuka karena harus api pilot ini selalu menyala. Ini insya Allah kerucut tadi, arah jalur gas dari kerucut tadi sudah benar. Tinggal kita tes fungsi dari termokopel dan selenoid. Nah, ini yang paling krusial ya, mudah-mudahan normal, yaitu dengan memakai gas. Posisi seperti ini aja, tidak perlu pakai air. Kalau pakai air itu untuk melihat gerakan dari membran aja. Insya Allah kalau gerakan membran sudah normal, di sini normal, ya pasti menyala. Yang paling penting ya ini aja, fungsi dari termokopel ini. Ini luar biasa sekali, penemuan dari Jepang. Sudah saya ukur kemarin itu tegangannya hanya 0, berapa volt gitu, tetapi mungkin ampernya yang besar. Jadi termokopel elektrik saya sebutnya begitu, karena bisa menghasilkan tegangan listrik di selenoid. Api tapi bisa menghasilkan tegangan listrik. Ini penemuan luar biasa bagi saya ini yang awam elektronik ini. Jadi ini setahu saya dua logam yang berbeda, ketika dipanasi akan terjadi pemuaian atau pokoknya terjadi kontak perbedaan tegangan. Ini luar biasa. Kalau termokopel yang lainnya itu termokopel mekanis, dua logam saja yang berbeda, tapi ketika dipanasi akan melengkung salah satunya, itu yang menonjok, itu termokopel mekanis. Ini termokopel elektrik, benar-benar elektrik, karena yang memakai kabel itu. Saya dulu juga bingung, ini strumnya dapat dari mana selenoid ini. Ini kalau saya ganti selenoid biasa yang memerlukan tegangan 3 volt atau berapa, kayaknya nggak bisa, karena ini tegangannya sangat kecil tapi ampernya kayaknya yang besar. Itu aja yang saya tahu, karena pirnya selenoid itu sangat kuat ya. Oke, kita tes pakai gas ya. Biasa saya selalu ngoceh gitu, mungkin teman-teman nggak sukanya di situ, padahal ini ya supaya Anda lebih paham maksud saya itu. Kalau melihat dari cara kerja ini, mekanisme selenoid yang kita tekan pakai tangan, sepertinya ini bisa memakai regulator tekanan tinggi. Beda dengan yang otomatis itu ya teman-teman, karena cara kerjanya dia melawan arah dari aliran gas. Kalau ini kan ditekannya pakai tangan, bukan gerakan yang lain dari otomatis gitu. Kemudian ini saya coba aja pakai regulator yang tekanan tinggi. Karena apa? Juga untuk memfungsikan ini, karena ini kan tidak ada pengatur suhunya, hanya dengan mencekik aliran air nanti akan semakin panas. Ini kayaknya kerennya di sini bisa memakai regulator
tekanan tinggi. Ini sudah saya tancapkan, coba saya buka. Nah, jadi kalau seperti ini kayaknya tidak perlu langkah purging ya, karena ini kan tidak ada pelornya. Kalau yang regulator biasa harus diketuk-ketuk dan Anda ngowoskan sedikit ya, ditancapkan tapi di ngowoskan sedikit. Itu namanya langkah penting dalam baterai cerdas, yaitu purging. Kalau ini nggak perlu karena tidak ada pelor. Saya buka aja, coba. Nah, oke. Nanti kita setel secukupnya aja. Nah, segini aja. Oke, tancapkan. Ini yang nggak boleh ditiru ya, tidak diklaim ya, walaupun nyoba harus diklaim. Tapi karena saya sendiri tak yakin ini rapat ya, dan ini dekat gitu kan. Tapi kalau di rumah Anda praktekkan, ini safety nomor 1, diklaim. Ini sudah masuk ya gasnya, kita tes. Nah, ini posisi buka tadi. Nah, apa kurang besar? Nah, coba saya besarkan ke kiri ya. Nah, sebentar, saya pastikan di sini sudah ada gasnya. Itu yang saya sebut memastikan itu ya, seperti itu teman-teman. Jadi kalau ada solenoid bekerja tapi tidak ada penyalaan, ya gas belum masuk ke mesin, gitu aja. Oke, sudah saya pastikan keluar tadi, kayaknya kurang besar membukanya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga berhasil. Ya, tahan 10 detik, lepas. Alhamdulillah, berarti solenoid berfungsi. Tinggal kita full ke kiri. Ini tinggal nanti kalau ada aliran air membuka. Yang penting proses pertama ini yang penting. Ya, ini sebenarnya sambil tidur kurang pas ya. Tapi yang penting ini termokopelnya kena api. Cirinya apa? Di sini panas di pipanya ini. Nah, ini lama-lama nanti panas. Dan ketika knop ini kita angkat, kita lepas ya, tidak mati. Nah, ini saya tunjukkan fungsi solenoid ini. Ini saya off kan ya. Saya langsung masih panaskan solenoid apa termokopel. Nah, langsung saya lepas. Bisa. Karena masih jadi magnet itu solenoidnya. Nah, kita lepas. Sekarang kita tunggu. Nah, nanti terdengar cetek, itu berarti solenoidnya kembali ke posisi normal, menutup supaya terdengar. Sampai ini dingin teman-teman, enggak lama. Nah, ini panas sekali udah pipanya. Jadi untuk penyalaan pertama ya pasti agak lama ya untuk menyalakan ini. 10 detik ditahan. Kita tunggu. Ya, alhamdulillah, berarti solenoid beserta termokopelnya berfungsi. Ini paling penting karena ya menurut saya nggak ada spare part penggantinya. Ini saya yang orang awam ya mengagumi ini teknologi. 30-40 tahun yang lalu Jepang sudah bisa menciptakan seperti ini. Sedangkan saya masih masak air pakai kayu di pawon. Itu loh. Kita harus mengakui memang kita beda budaya, beda peradaban. Nah, ini kalau sudah dingin nanti agak lama teman-teman. Ini kan sudah mati ya, tapi ini masih hangat ya. Saya tunggu sampai dingin, prosesnya nanti nggak akan cepat. Nah, kan? Nah, lama karena sudah tidak jadi magnet solenoidnya. Ini perlu dipanggang lagi. Oke, saya ulangi. Mungkin 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, ini luar biasa ini penemuan Sanyo ini. Jadi kalau yang model lain, model manual seperti ini, model semi otomatis ini, ada penyembur. Ya ini karena sudah ada rancangannya seperti yang saya sampaikan tadi.
untuk mempercepat pemanasan awal dari termokopel. Tetapi sepertinya ini pilotnya cukup besar sehingga tidak perlu pakai penyembur, langsung api pilot tadi sekaligus memanasi termokopel, dan termokopelnya kayaknya memang luar biasa sensitif, cepat sekali menghasilkan tegangan listrik ini. Oke, sudah insya Allah ini sudah selesai, tinggal nyoba pakai air dan gas. Saya yakin ya sudah normal karena membran ini sudah berfungsi. Jadi nanti sudah posisi seperti ini, putar full ke kiri, kerucut tadi sudah mengarah ke jalur, tinggal pintu kedua yang dibuka oleh membran lewat aliran gas. Itu pasti sudah jalan. Ini yang paling utama di sini. Jadi ada 3 komponen, yaitu termokopel, solenoid, dan membran ini yang diusahakan tidak rusak karena tidak ada penggantinya. Nah, kalau seperti ini ya teman-teman, saya ulang lagi karena masih panas. Cepat saja. Nah, dia selalu bisa memegang karena masih panas, belum kembali cetek tadi. Saya matikan lagi. Ya, saya lepas. Saya lepas. Nah, masih jadi magnet solenoidnya. Ini panas sekali. Mantap. Ini tadi saya coba regulatornya, teman-teman. Saya besarkan. Nah, tapi kalau dibesarkan seperti ini kan pilotnya juga ikut besar. Tapi intinya ini bisa memakai regulator tekanan tinggi, tidak seperti model water heater umumnya. Ini kekecilan tadi. Nah, saya besarkan. Bukan ambil pilot lagi nanti jadinya. Yang jelas paling aman ya pakai regulator tekanan rendah, regulator yang biasa saja. Oke, kita tes pakai air. Ini sudah terpasang, memakai keran airnya saya pakai gravitasi saja teman-teman. Ini memang low pressure. Jadi kerancangannya low pressure, tapi ya tetap aja pakai pompa harusnya. Jadi kalau nanti tidak menyala ya saya cekik. Ini pakai gravitasi cuma 4 meter tandon saya. Sudah terpasang gas. Coba kita on kan. Lepas. Oke, berhasil solenoid. Ya, tinggal kita buka keran. Nanti kalau mati berarti tekanan air saya kurang kencang. Berarti ini kita cekik ini. Kita pakai yang paling rendah dulu. Alhamdulillah ternyata mampu tekanan airnya. Jadi ini pakai 4 meter ya. Jadi 4 meter itu dari sini, mana dari water heaternya. Ditambah ketinggian tandonnya, permukaan air sekitar 1 meter, jadi 5 meter. Hitungnya dari permukaan, atau paling gampang ya kita ambil dasarnya tandon, teman-teman. Tapi ya paling enak itu pakai pompa karena ini terlalu panas nasian ya. Kita hangat. Tapi orang-orang Cina itu mandinya manual, dicampur di bak, senengannya settingan itu sangat panas. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah berhasil. Kita matikan, harus mati. Ya, mati ya, tungku utama, tapi pilot masih menyala. Ya, jadi jarang sekali model water heater ini rusak sebenarnya. Kalau ada di tukang ngelola itu kebanyakan ya karena generasi milenial ini tidak mau nyetek ini aja, nggak mau effort. Nah, kalau di rumah saya karena penghuninya banyak ya saya nyalakan pilotnya ini. Kalau habis cetet ini teman-teman lepas saja. Ini pintu utama kayaknya belum terbuka ya, sesuai jalur itu tadi. Coba saya tes pakai air. Ya kan, belum nyala, harus diputar ke kiri. Oke, itu saja yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren itu bentuk tungkunya kayak kipas.